Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan setiap nikmat menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sekali lagi sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk bisa mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedaya, saya ingin kembali ke kitab Ushul Salasah yang tentang Anwaul Ibadah karena beberapa waktu terakhir saya ngaji ulang tambahan tentang Anwaul Ibadah. Nah, saya kira ini penting banget sebelum kita melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan lagi tentang Kitabul Jami yang sudah sampai hadis keberapa kemarin? Hadis ke-6 Hadis ke-6 insyaallah. Saya ingin kembali ke Anwaul Ibadah, tentang jenis-jenis ibadah. Dan sambil kita mengkoreksi yang 6 kemarin sudah terlaksana atau belum, kan itu. Jadi makanya saya hubungkan dengan Anwaul Ibadah karena setiap apa yang kita bahas di Kitabul Jami itu kalau bisa langsung terlaksana. Mulai dari hakul muslim alal muslim sampai kemarin terakhir apa? Tentang adab bermajelis. Adab bermajelis. Kemudian juga adab ketika kita makan. Sudah dipraktekkan belum? Insya Allah sudah. Jadi tentang yul ikoha dipraktekkan belum? Yul ikoha tahu kemarin? Masih ingat belum? Ketika kita makan satu makanan, jangan dibersihkan tangan kita bil mindili dengan sapu tangan atau yang lain hatta sampai yal ikoha atau yul ikoha, sampai kau jilati sampai bersih atau dijilatkan ke orang lain, istri dan anak kita maksudnya. Maksudnya apa? Misalnya praktek kita ke anak kita didulang istri kita gitu, itu nanti akan meningkatkan kecintaan kita. Udah praktek belum? Jadi saya termasuk orang yang sudah praktek lama itu, dan itu sangat mendukung hubungan baik kita dengan keluarga kita, kecintaan hati kita. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa itu tuh main-main. Ketika hadir dalil sahih kepada kita, sifat kita sebagai orang mukmin apa? Sami'na wa atokna, praktekin aja, nggak usah banyak mikir. Gitu. Hal seperti itu hal yang mungkin jenengan pertama rodo gigu gitu. Tapi ketika jenengan sudah praktekkan betul, mbok jenengan sudah nikah 60 tahun, 50 tahun, yang mungkin sudah terlihat mulai keriput, tetap akan dibuat rasa cinta kasih di antara kita. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa tidaklah penting semua orang mengatakan istri kita nggak cantik, bojomu rapatio ayu. Kalau di mata kita kelihatan cantik kan selesai. Gitu bang, nggak penting. Demikian juga seorang istri. Mungkin orang mengatakan suaminya rapationya nengi, rapationya boleh, tapi kalau kemudian hati kita dibuat oleh Allah, suami kita menyenangkan kita, cukup kan? Suami kita cuma satu itu. Nah makanya sekali lagi, kalau ada semua hal terkait Kitabul Jami itu dipraktekkan karena itu masalah adab. Sambil kita mempraktekkan apa yang sudah lalu, saya ingin kembali ke tentang Anwaul Ibadah karena jenengan termasuk di sini kan awal-awal belajar Ushul Salasah. Nah kemarin terakhir waktu saya di Gunung Sempu itu sudah dengan update ilmu terbaru. Jadi syarah yang dulu ditambah dengan syarah yang baru itu sepertinya akan lebih bagus insya Allah. Saya bacakan ulang yang di kitab Ushul Salasah. Wa anwaul ibadah allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan atasnya, mislu, contohnya adalah al-Islam wal iman wal ihsan, adalah Islam, iman dan ihsan. Ini adalah ibadah mujmal, ibadah yang umum sifatnya. Kemudian wa minhu doa, diantaranya adalah doa, wal khauf, perasaan takut, wa roja, perasaan berharap,
wa tawakkul yaitu tawakal, wa rohbah ini juga rasa takut, roja ini juga rasa harap, wa rohbah rasa takut, wal khusyuk perasaan khusyuk, wal isti'adah, wal istighosa, wad dabahu, wan nadru, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kullaha lillah. Saya coba akan bahas satu persatu dengan singkat insya Allah. Saya mengingatkan kembali tentang definisi ibadah. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah. Amalan-amalan di Kitabul Jami itu bagian dari ibadah. Maka saya berharap kita belajar Kitabul Jami itu ya benar-benar dipraktekkan. Adapun definisi ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah manusia jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Masih ingat bukan definisi ibadah itu apa? Ini pentingnya saya ulang ini bagian ini. Kenapa saya ulang? Karena saya khawatir dengan yang sudah lewat itu lupa. Ibadah itu apa? Ismun jami, dulu udah pernah saya sebutkan likuli ma yuhibbullahu wa yarda. Ismun jami itu segala penamaan atau segala sesuatu, likuli ma yuhibbullahu wa yarda, yang Allah cinta dan Allah ridho. Minal aqwal wal af'al, minal aqwali wal af'ali, dari perkataan maupun perbuatan. Ad-dhahira wa batinah, yang dohir maupun yang batin. Jadi sekali lagi ini diingat-ingat karena apapun yang kita pelajari nanti akan kembali ke sini juga. Ibadah adalah yang ini menjadi tugas kita di dunia ini. Kita diciptakan untuk itu. Ibadah adalah segala sesuatu penamaan yang Allah cinta dan Allah ridho. Kemudian dari perkataan kita maupun perbuatan kita, ad-dhahira wa batinah, baik yang dohir maupun yang batin. Jadi kalau ditanya dikatakan sesuatu menjadi ibadah ketika dia masuk ke dalam kategori sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, itu berarti ibadah. Perbuatan lahir dan perbuatan batin yang Allah cinta dan Allah ridho itu ibadah. Kita masih ingat kaidahnya. Kalau itu didefinisikan sebagai sebuah ibadah, berarti hanya diserahkan kepada Allah saja. Berarti di dunia ini apapun itu yang terkategorikan Allah cinta dan Allah ridho enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Saya dipahami sampai di sini. Ini saya ulang supaya lebih masuk. Karena ketika saya update dengan syarah terbaru itu banyak yang lebih paham ternyata. Sekali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah definisi ibadah itu? Ibadah adalah ismun jami, segala suatu penamaan likuli ma yuhibbullahu wa yarda, yang Allah cinta dan Allah ridho. Minal aqwali wal af'ali ad-dhahira wa batinah, dari perkataan maupun perbuatan lahir maupun batin. Berarti ibadah ada dua, ibadah lahir dan ibadah batin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mencirikan suatu perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Kan itu pertanyaan berikutnya. Tadi ibadah apa? Segala sesuatu yang Allah cinta dan ridhoi. Sekarang pertanyaannya, untuk mengetahui bahwa itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, itu apa standarisasinya? Nah, maka disebutkan. Nah, ini yang saya bilang update dulu, belum saya sebutkan ini. Yaitu ketika sesuatu itu diperintahkan oleh Allah, cirinya satu, dikatakan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dengan menemukan sebuah dalil dalam Al-Quran maupun hadis kok itu memerintahkan sesuatu, berarti pasti itu ibadah. Contohnya, wa aqimis sholah wa atuz zakah, yang diperintahkan untuk menegakkan sholat, melaksanakan itu pasti ibadah karena ada perintahnya. Yang kedua, hal itu adalah sesuatu yang Allah puji, dipuji oleh Allah. Jikalau kita menemukan dalil di dalam Al-Quran maupun Sunnah
hadis, kemudian pernyataannya ujian Allah atas perbuatan itu, maka itu pasti ibadah. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah jikalau Allah menyebutkan pahalanya. Kalau Allah menyebutkan pahalanya, pasti kegiatan yang diridhoi oleh Allah, sehingga dia termasuk dalam kategori ibadah. Sekali lagi, kita diperintah untuk ibadah. Definisi ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho dari perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Kemudian kita untuk tahu itu dicintai dan diridhoi, bagaimana? Cirinya tiga. Satu, diperintahkan. Yang kedua, dipuji oleh Allah. Yang ketiga, diberi pahala. Nah, ini masih global gitu. Makanya kalau nanti jenengan menemukan baca-baca kok itu bagian yang diperintahkan oleh Allah, itu pasti ibadah. Nah, kalau itu terkategorikan ibadah, berarti hanya diserahkan kepada Allah. Berarti kalau kita menemukan sesuatu yang memenuhi ciri tadi, dicintai dan diridhoi oleh Allah, dengan tiga ciri tadi, kok kita berikan kepada selain Allah, itu yang namanya syirik. Itu yang namanya syirik. Padahal kita tahu, kita sholat, kita haji, kita dan lain-lain ibadah semuanya. Kemudian kita melakukan satu, menyembelih kepada selain Allah. Ini kepakai nggak yang ini? Nggak kepakai, ya? Sholat kita nggak kepakai, zikir kita nggak kepakai, perbuatan baik kita nggak kepakai, sedekah kita nggak kepakai. Ketika ada salah satu di antara ibadah-ibadah itu syirik. Samakah antara orang yang ini sholatnya benar, zakatnya benar, sedekahnya benar, tapi dia menyembelih kepada selain Allah, dengan orang yang sholatnya orang benar, zakatnya orang benar, puasanya orang benar, dia menyembelih untuk selain Allah? Sama nggak ini? Sama kan? Sama nih. Ini saya lagi ngetes supaya dengan paham dengan yang dulu ini. Sama nggak ini? Ini orang ibadahnya berani, sholatnya benar, zikirnya benar, zakatnya benar, tapi dia menyembelih untuk selain Allah. Dengan orang yang sholatnya orang benar, ria sholatnya, sedekahnya ria, ingin dipuji, kemudian perbuatan baik orang tuanya, punya harapan pengen warisan dan lain sebagainya misalnya, dan dia menyembelih pada selain Allah. Ini sama nggak dua orang ini nasibnya? Sama nasibnya di neraka jahanam selama-lamanya. Makanya sekali lagi kita harus berhati-hati sekali kalau kita menemukan sebuah kegiatan yang masuk kategori Allah cinta dan ridho dengan tiga syarat tadi, maka jangan sekali-kali serahkan kepada selain Allah. Karena kalau kita serahkan kepada selain Allah, kita masuk kepada kesyirikan, yang kesyirikan itu akan menghapus seluruhnya. Nah, ini kan bahaya sekali. Gini Bang, konsep ini bisa dipahami Bapak Ibu, bisa dipahami. Nah, kenapa saya ulang ini? Karena kita sedang pelajari kitab adab, yang di situ nanti praktek semua yang di situ tuh Allah cinta dan ridho itu. Jenengan nulang istri, Allah cinta dan ridho, disebutkan dalam banyak dalil. Jenengan meluangkan majelis, itu Allah cinta dan Allah ridho, itu tuh ibadah. Bagian-bagian ibadah itu jangan kemudian kita punya niat dalam rangka untuk diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang ibadah. Nah, kemudian disebutkan tadi di sini Islam, iman, ihsan. Ini adalah masuk dalam kategori ibadah mujmal. Ibadah mujmal itu ibadah secara umum. Ibadah secara umum. Islam itu maksud ibadah yang terkait dengan yang lahir, ad-dhahirah. Kita tahu di situ ada kita bersyahadat, kita sholat, kita haji, kita puasa. Itu semua adalah ibadah-ibadah yang lahir. Kemudian yang iman masuk kepada ibadah batin. Maka disebut tadi ibadah apa? Ad-dhahirah wa batinah. Yang dohir itu yang disebutkan di dalam rukun Islam, itu contohnya. Yang batinah yang disebutkan di dalam rukun iman. Nah, maka yang selanjutnya dikatakan wa minhu ad-du'a wal khauf war roja. Kita sudah pelajari. Saya akan bahas sedikit-sedikit lagi biar jenengan lebih paham. Bapak Ibu sedaya, kenapa saya ulang ini? Karena saya ingin jenengan lebih paham sebagaimana pemahaman yang terakhir itu. Karena yang terakhir itu saya melihat, masya Allah, ketika saya membahas anwaul ibadah ini sangat berkembang. Ini agak sedikit santai mawon. Ini saya berharap jenengan ini semacam diskusi lagi. Suraqah bin Malik bin Ju'sam,
bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini penting dengan pahami ini. Ini karena ada pertanyaan seperti itu, jadi saya sampaikan ke jenengan nih kemarin. Jadi ini untuk pengetahuan nih. Ya Rasulullah, apakah kita hidup itu hanya menjalankan apa yang tertulis di Lauh Mahfuz, atau takdir harian kita itu yang terjadi pada hari itu saja? Menghadapi takdir harian, pokoknya hari ini itu kita belum tahu, tahunya nanti setelah terjadi baru takdir. Allah tidak tahu tentang itu maksudnya. Atau kita hanya menjalankan apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Tentu saja kita tahu ya, Allah berfirman terkait dengan kolam. Pertama yang diciptakan adalah kolam, kemudian sudah ditulis seluruhnya dari awal sampai akhir, dan kolam telah kering dan telah diangkat, nggak akan berubah sampai hari kiamat. Apa yang tertulis di Lauh Mahfuz nggak akan berubah sampai hari kiamat. Maka seseorang si fulan di neraka atau surga itu sudah ketahuan sebenarnya di Lauh Mahfuz. Sudah ketahuan. Maka kemudian Suraqah bertanya, ya Rasulullah, saya menjalani hidup ini yang tertulis di Lauh Mahfuz atau ada takdir harian? Maka Rasulullah menjawab, jenengan menjalankan seperti apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu ngapain kita beramal? Lantas untuk apa saya beramal kalau sudah tertulis, sudah jelas, ya kan? Jelas neraka atau surganya kan sudah jelas sebenarnya, ya kan? Rasulullah menjawab, beramallah wahai Suraqah, karena sesungguhnya orang akan dimudahkan menapaki takdirnya. Makanya Rasulullah pesan dekat-dekat dengan orang soleh. Logikanya, nek cerak kalau orang soleh berarti perbuatannya dimudahkan ke surga maksudnya. Sangat dipahami ya? Kan kita nggak paham di neraka atau di surga, kita nggak paham. Rasulullah menyampaikan kita akan dimudahkan oleh Allah menjalani takdir kita. Nek memang takdirnya di surga, yo cerak-cerai orang soleh. Nek cerai orang berangasan, yo kira-kira neraka gitulah. Okay. Makanya disitulah kita punya pilihan bahwa di Lauh Mahfuz itu tidak berubah, tetapi catatan malaikat itu berubah. Takdir yang dimaksud kalau kita berdoa dari sini ke Jakarta, jane takdirnya celokan Kebumen misalnya, kita berdoa, ya Allah, ya saya mohon kepadamu agar saya selamat sampai tujuan. Kemudian kita selamat. Tadinya yang di catatan malaikat itu tertulis celaka, tetapi karena kita berdoa, maka di catatan malaikat berubah. Tetapi kita memilih berdoa itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz maksudnya, paham? Paham nggih? Malaikat tuh nggak tahu di Lauh Mahfuz. Yang tahu di Lauh Mahfuz itu hanya Allah saja, nggak ada yang lain yang tahu. Malaikat mencatat sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Di antaranya contohnya tadi, oh jane kudunya celoko nang Kebumen. Tetapi kemudian dia berdoa. Atas doanya kemudian dirubahlah catatan, tetapi dia berdoa, takdir dia berdoa juga sudah ditulis di Lauh Mahfuz bahwa si fulan nanti akan berdoa sehingga takdirnya dirubah di catatan malaikat. Itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Ini sebenarnya kajian tentang syarah rinci rukun iman di bagian rukun iman yang ke-6, yaitu antu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Kita juga akan sampai ke sana insya Allah. Ini nyuplik di awal gitu. Nah ini kenapa? Nah ternyata sejauh itu Bapak Ibu Sedoyo, ketika orang disampaikan tentang anwaul ibadah, ada pertanyaan sampai sejauh itu. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, kekeliruan di dalam memahami takdir itu sampai pada kesimpulan nggak perlu sholat kok, kita punya kemerdekaan. Kita cuma dikehendaki menjalankan yang di Lauh Mahfuz. Dia lupa bahwa diturunkan Rasul untuk mengingatkan yang baik dan yang buruk. Berarti kita punya pilihan. Maka sekali lagi kesimpulannya, baina musayyar wal mukhayyar, kita itu hidup antara dikehendaki dan berkehendak. Ada bagian yang memang kita bisa berkehendak, ada bagian yang memang dikehendaki. Jenengan jatuh di sebuah tempat, ya sudah itu dikehendaki, sudah itu takdir, kita nggak bisa apa-apa. Nah pilihan kita adalah kita mau bersabar atau tidak, itu pilihan kita. Sangat dipahami Bapak Ibu, Bapak Ibu, sangat dipahami betul. Ini masih bingung. Ya, memang ini pelajaran yang agak tinggi. Jadi memilih menjadi Jawa, Sunda dan sebagainya itu kita nggak punya pilihan, Pak. Itu namanya musayyar. Dulu kita nggak ditawari oleh Allah, kayak lahir dari apa? Kayak lahir sekolah anak Ferdi Sambo apa bukan? Gitu. Apa anaknya jenderal apa anaknya rakyat biasa? Kan kita nggak ditawari, ya lahir sudah lahir. Itu berarti kita dikehendaki. Itu yang kita nggak bisa apa-apa. Tetapi berangkat subuh atau tidak, pilihan kita. Ngaji atau tidak, pilihan kita. Makanya sekali lagi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah antara dikehendaki dan berkehendak. Maka jangan mengatakan rapopo kurang yang masjid,
Wong memang saya ketakdirnya nggak ke masjid kok, saya ketakdirnya nggak rajin kok. Itu masalah, itu masalah. Karena kita punya kehendak di situ. Bahwa kehendak kita itu Allah tahu, iya. Bahwa Pak Eko akan memilih berangkat sholat subuh pagi ini, Allah tahu, Allah tahu. Makanya takdir itu seperti seorang mungkin yang putrinya Bu Eko yang orang arsitektur paham nih sebenarnya. Karena apa namanya? Kias untuk takdir itu seperti orang bekerja di arsitektur itu, ya kan? Orang membangun rumah itu kan punya ilmu dulu, belajar sekian waktu di UGM, ya kan, untuk mengetahui tata cara merancang rumah, menghitung rumah, membuat RAB-nya. Allah tuh mengilmui apa yang akan dibuat dari awal sampai akhir, sebagaimana seorang arsitektur mengilmui tentang apa yang akan dibuat. Kemudian dituangkan dalam gambar, Allah catatkan oleh kolam, dicatatkan, kemudian dieksekusi, ya kan? Si perancang kan tahu besok tukangnya ini dikerjakan tanggal ini, dikerjakan tanggal ini, dikerjakan tanggal ini, selesainya kira-kira ini. Allah juga tahu seluruhnya itu. Maka ada 4 tahapan di dalam masalah takdir. Nanti kita akan belajar di Syarah Rinci Rukun Iman, insya Allah. Nah, ini kenapa penting? Karena supaya kita tidak keliru di dalam masalah akidah. Bayangkan Pak, keliru akidah itu sampai nggak mau sholat, bayangin. Maka sekali lagi, tadi definisi ibadah apa? Ismun jami likuli ma yuhibbullahu wa yardo minal aqwali wal af'ali ad-dhahira wa batinah. Segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho dari perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Nah, Islam itu yang lahir, yaitu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ucapan. Kemudian sholat, kita bergerak sholat. Zakat, kita memberikan segala sesuatu. Puasa, kita melakukan puasa. Haji, kita melakukan kegiatan. Nah, itu ibadah yang ad-dhahirah. Kemudian yang tentang yang batin, contohnya dulu kita belajar tentang khauf, roja, tawakal, dan segala sesuatunya. Jadi Islam itu ibadah yang terlihat, iman itu ibadah yang tersembunyi. Di sini disebutkan tentang beberapa ibadah yang tersembunyi, yang itu sangat penting. Kenapa? Karena Allah melihat ibadah kita bukan hanya masalah fisiknya saja, tata caranya betul, tetapi yang paling utama adalah batinnya. Makanya dikatakan 2 orang di belakang imam, yang satunya dan yang satunya pahalanya antara bumi dan langit, podo. Takbiratul Allahu Akbar sampai salam. Tapi 2 orang ini pahalanya di sisi Allah seperti bumi dan langit. Kenapa? Karena hadir ibadah batin dengan cara yang betul. Di sini disebutkan apa? Yang pertama tentang khauf. Ingat Bapak Ibu sedaya, setiap ibadah kita itu harus disertai ibadah batin ini. 3 hal minimal, yaitu al-mahabbah, kemudian khauf dan roja. Al-mahabbah itu cinta. Kita sholat karena kita cinta kepada Allah. Kemudian harus ada khauf. Khauf itu apa? Takut, perasaan takut. Kemudian harus ada roja. Roja itu apa? Harap. Jadi kalau jenengan Allahu Akbar, jenengan itu merasakan hadir hati, saya cinta kepada Allah, saya takut kepada Allah, saya harap kepada Allah. Itu para ulama menyebutkan seperti seekor burung, kepalanya adalah cintanya sehingga mengarahkan kemana dia akan ibadah, yaitu kepada Allah. Kemudian khauf dan roja itu sayapnya. Tidaklah seekor burung bisa terbang kecuali dia punya 3 instrumen ini, punya kepala, punya 2 sayap. Berarti ibadah kita itu akan sampai kepada Allah ketika kita hadirkan itu. Ada al-mahabbah, ada khauf, ada roja, sehingga kita terbang beribadah menuju Allah. Kalau tidak, maka jangan seperti gerakan fisik saja, kosong melompong. Bisa jadi pahalanya hanya pahala yang menggugurkan kewajiban saja. Berbeda dengan orang yang betul-betul mencintai Allah, kemudian khauf, takut. Gimana maksudnya? Takut nggak diterima, takut sholatnya nggak bener, takut nggak diampuni. Ada perasaan itu. Ya, makanya kita setelah selesai assalamualaikum apa? Astagfirullah, astagfirullah, bukan alhamdulillah. Banyak orang diantaranya assalamualaikum, alhamdulillah, rampung. Harusnya apa? Astagfirullah. Karena kita takut, khawatir tadi ibadah kita nggak bagus. Kemudian roja pun begitu takutnya, ketahuilah rahmat Allah lebih luas dari marahnya. Maka kita punya harap di sini. Ya Allah, saya berharap betul meskipun saya masih kurang-kurang, tolong diterima ya Allah.
tolong diterima ya Allah, kan gitu. Seperti itu terus kondisinya. Nah, dan itu kondisi khauf dan roja itu harus seimbang selalu di sepanjang hidup kita. Khauf dan roja itu harus seimbang terus di sepanjang hidup kita. Ini yang saya pengen update kepada panjenengan, karena dulu saya belum sejauh itu menjelaskannya. Untuk menghadirkan rasa takut, ya, kita harus mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah. Contoh, al-ghadab, Allah itu bisa marah, ya kan? Atau syadidul iqab, Allah itu siksanya pedih. Dengan kita tahu bahwa Allah punya sifat itu, kita jadi takut. Yang kedua, membenarkan dalil terkait dengan ancaman, khususul wa'id. Jadi kalau ada ancaman bahwa kalau kita berzina akan begini, kalau kita sholatnya nggak benar akan begini, itu kita harus yakin. Maka kita akan timbul khauf di hati. Mungkin jangan bertanya, bicara yang menghadirkan khauf, katanya harus ada khauf dan roja. Ya itu tadi, kita harus tahu bahwa Allah itu bisa marah, Allah itu siksanya sangat pedih, dan bahwa itu terjadi betul, Allah mampu betul melakukan itu. Maka kita akan timbul rasa takut. Kemudian mengetahui dosa di dalam dirinya. Orang yang tahu jumlah dosanya, kekeliruannya, dia akan takut kepada Allah. Orang yang enteng-enteng saja nggak merasa punya dosa, itu nggak takut kepada Allah. Nah, itu harus dihadirkan pada diri kita. Nah, dulu kita sudah bahas ya, ada takut yang dibolehkan dan takut yang tidak dibolehkan. Saya tambah sedikit. Di dalam syarah yang terbaru saya membaca tentang pembagian yang lebih rinci, yaitu khauf itu ada yang khauf al-masyruq, yaitu khauf yang disyariatkan. Yaitu contohnya ciri-ciri khaufnya orang beriman: takut diadab, takut tidak diterima amalnya, takut dimasukkan neraka. Itu justru yang disyariatkan, khauf yang disyariatkan. Kemudian khauf yang kedua adalah khauf syirki, ketakutan yang syirik, yaitu dia menggantungkan rasa takutnya kepada selain Allah yang tidak mampu menjadikan itu. Contohnya ya takut kepada hal ghaib, ya kan? Jelas-jelas nggak mampu mencelakai kita kok, kita repot-repot takut kepada dia, itu syirki. Itu nggak boleh. Takut kepada Roro Kidul, itu kan syirki. Kemudian takut yang al-khaufu al-muharram, al-khaufu muharram, ya takut yang haram. Itu ada dua bentuk, ada dua bentuk, yaitu takut melaksanakan hal yang wajib karena takut sesuatu hal. Contoh, takut sholat di masjid karena dilarang bosnya, itu takut yang haram, nggak boleh. Kalau kita menjadikan perintah Allah tidak dilaksanakan karena ketakutan kita kepada makhluk, itu haram hukumnya, haram. Atau seorang suami mau melaksanakan zakat, istrinya ngopo zakat rasido zakat, itu takut yang haram. Jadi ketakutan yang menjadikan kita tidak melaksanakan perintah Allah. Kemudian takut kepada Allah tanpa ada roja, takut tok tanpa ada roja, itu yang haram. Wedi tok, tidak ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Mengapa? Kalau kita hanya takut tok jadi khawarij. Ini juga kalau kita keliru di sini, akidah kita jadi masalah. Khawarij itu apa? Orang yang sangat takut dengan dosa besar, sehingga dosa besar dikatakan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Kalau ahlu sunnah apa? Syirik yang membuat orang di neraka jahanam selama-lamanya. Tapi kalau khawarij tahu nggih, ISIS itu loh. ISIS itu khawarij. Itu orang yang menganggap bahwa dosa besar itu membuat orang di neraka jahanam selama-lamanya. Orang berzina ya sudah dipenggal itu. Karena apa? Karena udah nggak berguna dia. Itu. Saking takutnya dengan dosa, tidak punya harapan dengan Allah, tidak punya roja maksudnya, maka segala sesuatu yang bersifat dengan dosa, pokoknya dia hati-hati betul. Saking hati-hatinya, kebablasan hati-hatinya, sehingga dia menghukumi dosa besar itu menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Maka suatu ketika orang khawarij jauh datang dari Syam menuju ke Mekah, ketemu Ibnu Umar. Ditanyakan kepada Ibnu Umar, saya sedang ihram, kemudian saya membunuh nyamuk, batalkah ihram saya? Kalau lagi ihram kan nggak boleh membunuh. Batalkah saya dengan membunuh nyamuk itu? Geprek nyamuk gitu. Ini orang berarti apa? Saking takutnya dengan dosa, saking hati-hatinya, mereka tuh menghafal Quran kebanyakan. Sampai pun membunuh nyamuk itu
dia khawatir ihramnya batal. Jawaban Ibnu Umar apa? Ini jawabannya menakjubkan. Engkau tidak merasa dosa dan tidak merasa takut dengan membunuh kaum muslimin yang sangat banyak itu gara-gara dianggap melakukan dosa besar, dan engkau penggal tidak takut, sementara engkau memukul nyamuk khawatir dengan dosamu. Itu kan jadi kebalik-balik, ya enggak? Dia menghukumi orang yang zina itu menjadi kafir, maka dibunuhlah. Ora popot dibunuh maksudnya. Sementara dia membunuh nyamuk, malah dia takut dengan dosa. Itu kan kebalik gitu. Ini akibat dari hanya ada khauf tanpa roja. Takut banget kepada Allah, tidak ada harapan. Nanti putus asa masalahnya jadinya. Masya Allah. Kemudian khauf yang mubah, sebagaimana dulu kita bahas. Khauf yang mubah itu apa? Khauf yang wajar, takut ketinggian itu kan mubah, boleh saja. Jangan mengatakan gini, aku ora wedi singa tak adbi, bodoh jenenge. Ada singa ya lari, gitu. Itu khauf yang mubah. Nah, itu tentang khauf. Sekilas tentang saya sekarang tentang roja sedikit. Roja itu artinya apa? Husnudzon billah, berprasangka baik dengan Allah. Dan ini harus meliputi 3 keadaan. Jadi roja itu jenengan harus hadirkan di hati jenengan 3 hal ini. Yang pertama, husnudzon billah, berharap kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Yang kedua, wal ibtisar, yaitu merasa gembira dengan janji Allah. Jenengan kan dijanjikan banyak hal tuh di ayat Al-Quran, di hadis-hadis. Jikalau begini akan surga, jikalau begini akan mendapatkan ampunan, jikalau begini maka mendapatkan. Kita harus wal ibtisar. Ibtisar itu kita bergembira dengan kabar itu. Seorang mukmin yang punya roja itu bergembira dengan itu. Kemudian wa tam'u fi fadlillah, tamak kepada fadilahnya Allah. Tamak maksudnya gini, jikalau jenengan melihat orang rajin sholat subuh, jenengan juga tamak pengen kayak gitu lebih gitu. Maka dulu saya sebutkan apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, untuk yang demikian ini, falyatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah. Itu cerita tentang apa? Cerita tentang surga. Hitamuhu mis wa fi dzalika, bahwa penduduk surga itu akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, di antaranya minuman-minuman yang enak. Kemudian untuk yang demikian berlomba-lombalah. Kan gitu. Maka orang yang roja itu dia akan berlomba-lomba, dia tamak terhadap fadilahnya Allah. Kita kejar betul. Bagaimana cara kita menimbulkan rasa roja? Sekali lagi, satu, harus mengetahui sifat-sifat Allah, yaitu misalnya contoh Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Karena kita tahu Allah Maha Pengampun, meskipun kita israf tahu ya? Israf itu banyak banget dosanya, maksudnya tuh wis mabuk, wis ini sapa wae lah israf. Maka ketahuilah Allah itu Maha Pengampun. Dengan itu ada roja di hati. Kadang-kadang kan kita mungkin keliru ya. Satu waktu mungkin kita salatnya telat, mungkin belum ada kewajiban-kewajiban yang belum kita lakukan, maka ingatlah Allah itu ya Maha Pengampun. Sehingga kita ada roja. Itu yang saya bilang ya, bahwa ibadah itu harus ada selalu itu, ada takut, ada roja, ada mahabbah, ada takut, ada roja, ada di setiap ibadah kita. Jenengan sedekah pun harus hadir itu. Jenengan sholat ya hadir itu. Kalau itu hadir, insya Allah seperti tadi itu, 2 orang di belakang imam, satunya pahalanya di langit, satunya di bumi, jauh banget. Karena apa? Yang dilihat oleh Allah kondisi hati kita. Setelah kaifiahnya benar, tata sholatnya benar, hati kita dilihat oleh Allah. Ini ibadah qalbiyah. Ingat bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas daripada marahnya. Makanya ketika dikisahkan ketika Fir'aun mau mati, dia mengucapkan la ilaha illallah wa ana Musa Rasulullah, saya bersaksi bahwa Musa adalah utusan Allah. Maka sama Jibril dikasih pasir, khawatir diampuni karena sudah kebangetannya luar biasa. Karena apa? Rahmatnya Allah lebih luas dari ghadabnya. Nah, kalau roja saja itu nanti jadinya orang yang jadi ngentengke, Jahmiyah. Jahmiyah, dia ngentengke, alah orang sholat orang apa-apa, Gusti Allah ki Maha Pengampun. Ini di Indonesia banyak ini yang seperti ini. Aliran di Indonesia kebanyakan ke sini nih. Sholat yo rubu-rubu gedang ora apa-apa, Gusti Allah ki yo eman ora apa-apa. Gitu. Ya kadang-kadang sholatnya telat, kadang-kadang ora yo ora apa-apa. Nah itu kalau hanya roja tok. Makanya sekali lagi,
kita itu harus antara khauf dan roja itu imbang terus tuh. Sampai pun kita mau meninggal dunia, harus imbang terus antara khauf dan roja. Jadi dengan sholatnya begitu keadaannya, jangan ngentengke, ini ojo terus wedi tok. Harus antara itu selalu, antara baina khauf dan roja. Kemudian yang kedua menimbulkan roja di hati itu adalah membetulkan tentang tadi itu ayat-ayat terkait dengan janjinya Allah. Membenarkan bahwa Allah itu benar-benar akan wujudkan itu. Surga ya ada benar, maka kita akan lebih semangat. Kemudian di dalam roja, ya dengan berharap itu maksudnya yang diharapkan apa sih? Gitu. 3 hal yang diharapkan. Yang satu, berharap amal kebaikan jenengan diterima. Pertama itu, jenengan sholat berharap amalnya sholatnya diterima. Jenengan sedekah berharap sedekahnya diterima. Gitu. Kemudian berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian menginginkan karunia pada pahala yang Allah janjikan. Kita meminta karunia Allah. Jadi 3 itu yang diharapkan dari roja itu. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa antara khauf dan roja harus selalu sama, bahkan ketika kita mau meninggal dunia sekalipun. Ada hadis tersendiri ya Bapak Ibu Sedaya, bahwa kalau kita mau meninggal dunia, itu sebenarnya ada hadis yang janganlah engkau meninggal dunia kecuali engkau sedang berharap berprasangka baik kepada Allah. Berarti di situ rojanya kayak lebih gede dibandingkan khaufnya. Itu untuk orang yang dosanya banyak banget maksudnya itu. Tetapi secara asal khauf dan roja itu harus selalu seimbang di semua keadaan. Dan ini kisahnya ditulis oleh satu kisah yang sangat menakjubkan. Jadi suatu ketika Rasulullah datang ke sahabat yang sedang sakaratul maut. Kita akan hadapi itu semua. Kita akan sampai pada keadaan di mana kita akan sakaratul maut. Rasulullah datang kepada sahabatnya yang lagi sakaratul maut. Kaifa tajidu? Piye kondisimu? Kata Rasulullah. Maka orang ini menjawab, ini untuk penutupnya, inilah arjullah. Sesungguhnya saya berharap betul rahmatnya Allah. Kemudian wa akhafu junubih. Tapi saya takut karena saya banyak dosa-dosa. Saya lagi, ada orang sakaratul maut ditanya oleh Rasulullah, piye kondisimu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berharap Allah ampuni saya. Saya berharap rahmat Allah ke saya. Tapi saya juga takut, saya kan kemarin banyak dosa-dosa. Maka kemudian Rasulullah mengomentari keadaan ini. Kata Rasulullah, majtama'a, jikalau berkumpul fi qalbi abdin, di hati seorang hamba, fi hadal mautin, ketika dia menjelang meninggal. Kondisinya apa tadi? Berharap dan takut. Jikalau ditemui seseorang menjelang meninggal dunia, ditemui di hatinya perasaan harap dan takut, maka kata Rasulullah, illa a'tahu mayarju, kecuali Allah pasti akan kabulkan apa yang menjadi harapannya. Harapannya diampuni dosa-dosanya, harapannya masuk surga, tidak masuk neraka, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian wa amnahu mimma yakhaf, dan Allah pastikan jaminan keamanan terhadap apa yang ditakutinya. Berarti sekali lagi, hatta ketika kita mau meninggal pun kondisi hati kita adalah khauf dan roja. Selalu begitu keadaannya sampai kita meninggal. Nah, sekali lagi, tidaklah terkumpul keadaan itu bagi seorang hamba ketika menjelang meninggal kecuali pasti Allah akan berikan apa yang menjadi harapannya, dan Allah akan berikan keamanan dari apa yang ditakutinya. Bayangkan Bapak Ibu Sedaya, betapa menakjubkannya tentang anwaul ibadah ini. Ini baru sekilas-sekilas saja sebenarnya, lebih detail sebenarnya tentang khauf dan roja. Nanti insya Allah untuk beberapa pertemuan ke depan saya akan selang-seling antara Kitabul Jami sama ini, khusus untuk anwaul ibadah saja yang saya ulang, karena ini saya rasa penting. Eman-eman kenapa? Jadi kan langsung awal-awal belajar kitab usul salasah, yang belakangan sudah saya update dan sangat membantu untuk ibadah-ibadah mereka insya Allah. Nah, saya kira itu yang sampaikan pagi ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.